MC kuadrat ya, untuk memahami makna huruf MC kuadrat cukup banyak. Sebelumnya kita perlu mengenal makna huruf itu sendiri ya, sangat banyak. Ini yang saya dapat ya, tapi tidak saya hafal karena banyaknya. Nah, antara makna huruf Indonesia sama Inggris ada perbedaan ya, ada perbedaan dan ada kesamaan sedikit. Nek, kita belajar huruf nih dulu ngajar ngaji nih ya. Dulu ngajar ngaji. Iya, ngajar ngaji kitab. Kakek yang ngajar. Ngajar ini. Yang alif-alifan gitu nih. Alif batasa. Nah, ini alif batasa kan Arab ke Indonesia kan itu kan kelihatannya Belajar dulu. kita yang pelajarin tuh sederhana, alif A ya kan. Ya. Ini contohnya sebelum masuk ke huruf-huruf itu sendiri, ke akar kuadrat ataupun pangkatnya ya. Oke, misalnya A ya, sebelum alif A, ke Indonesianya itu E atau A kecil, kemudian A 2 harokat atau lebih, A besar, kemudian masuk lagi ke alif lebih panjang lagi ya, lebih luas pembahasannya. Kemudian ke ba dulu, ba bahasa Indonesianya, B atau B masih sama ke bahasa Inggris, namun ke bahasa Indonesianya lagi ba, masuk ke bahasa Inggrisnya lagi tambah H, terus kembali lagi B tambah I, masuk ke bahasa Inggrisnya lagi B, batch I, kemudian masuk lagi batch I, karena setiap harokat fathah kasroh domah itu punya arti juga dan memiliki makna ya. Makanya kita belajar tajwid itu ada harokat panjang pendeknya. Secara syariatnya memang kita pelajaran seperti itu, namun secara ma'rifatnya kalau yang saya kaji itu punya makna tersendiri, punya makna. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu makna-makna huruf itu sendiri, karena ketika kita mengucapkan kan itu kan harus menggunakan dengan bahasa ya. Nah, setiap bahasa satu kata dia ada berapa huruf. Dan di situ harus kita perlu pahami. Ya, ini tidak saya apa karena saking banyaknya juga. Nah, karena ya saya juga hanya sekedar mengkaji ya. Mohon dikoreksi jika salah ya, karena mengambil intisari dari kitab hikam dan basmalah ada. Nah, ini baru rahasia bismillah ya, belum masuk ke al-fatihah ya. Jadi masih di pembahasan rahasia bismillah dan di rahasia kitab hikam. Jadi dan yang di sini kalaupun disebutkan semuanya banyak mana walaupun masih satu huruf ya. N kuadrat sama dengan M, contoh nih ya. Kemudian E kuadrat sama dengan M kuadrat ya. Tadi N nya N kuadrat nano, M kuadrat ya, N kuadrat M ya, mama ya kalau spelling spellingnya mama biasa di spelling. Kalau di bahasa itu ya ini sudah familiar. Kalau saya juga mengetahui spelling pas waktu kerja di bank itu ya. Mama
itu atau M kuadrat ya, M kuadrat itu sama dengan C ya. Kemudian C kuadrat sama dengan Z O kuadrat sama dengan C kuadrat atau H kuadrat. Ya, lebih adilnya kita masuk ke tambahan-tambahan atau ke kali-kalian kali ya, karena nggak dihafal juga ini. O plus C sama dengan O plus C sama dengan C kuadrat ya. O poin C, nah, kalau poin kali ya, O poin C supaya mungkin orang barat juga bisa memahami. O poin C it meanings Z ya. Kalau yang bahasa Indonesia itu O plus, nah O plus O ditambah C itu Z. Kemudian F nah F sama dengan P kuadrat. F sama dengan P. Ini banyak banget sebenarnya sih maknanya ya. Yes, yang standarnya dulu, sederhananya dulu ya. Karena nggak dihafal juga. Kemudian masuk lagi ke bahasa Arab. Tadi alif ba, kemudian ta ya. Ta sama dengan tenggo atau T. T equal T. Ya, T equal T. Ya. Nah, makna ta sendiri banyak, jadi punya maknanya. Ya. T bisa diartikan, wah ini kalau nggak paham bahaya. Jadi kalau mau debat enaknya supaya seimbang tuh, sama-sama saling memahami dulu, jadi saya bisa nambah ilmu gitu ya. Sama memahami tentang intisar hikam sama basmalah, kemudian barulah bisa debat. Tapi kalau misalnya kalau belum memahami, saya cuma bisa bilang suatu kebetulan atau anggapnya les go bebegon ya, nggak ada isinya gitu. Jadi karena memang pengetahuan yang sulit diterima oleh akal, memang perlu pemahaman mendalam. Dan kalau disampaikan orang-orang yang belum bisa memahami akan hal ini, ngawur juga kan. Jadi gitu ya kan, ngawur juga ya kan. Itu berbahaya kalau disampaikan, karena akan menjadikan perdebatan yang tidak ada artinya, tong kosong. Nah, jadi supaya sama-sama berdebat itu menambah ilmu, nah itu baru yang dibaguskan. Nah, dari zaman Rasulullah juga ketika ditanya tentang ruh, yang bertanya orang Yahudi, maka Rasulullah menjawabnya itu ya roh urusan Tuhan. Nah, tapi
para sahabat, wali-wali Allah itu mengetahui tentang ruh, tentang apa ruh idofi, ruh robani, banyak sekali kan. Ruh basyira, ruh sama, ya kan, ruh zauk, ya kan. Nah, dan itu pun sebenarnya semuanya sudah ada pembahasan juga dibahaskan tentang keilmuan zaman sekarang, kayak ruh basyira, ruh sama. Ya mungkin kalau misalnya saya kasih tahu itu ternyata EQ, SQ, kemudian EQ, kemudian TQ. Nah, cuman kalau saya lebih pembahasannya itu kita harus sesuai dengan apa yang kita ketahui dengan keilmuan kita. Jadi tidak harus nyontek, tapi menyamakan agar bisa seimbang, bisa dipahami setidaknya, ya gitu. Jadi keilmuan itu harus didasarkan dengan dalil nakli dan akli. Nah, Islam itu baru Islam yang masuk pertama. Jadi bukan hanya sekedar arti dan syarah. Jadi dalil nakli itu mengalami secara spiritual, dalil akalnya itu secara nyata. Nah, dilanjut lagi kemudian sa. Ya, nah ini sa, ya. Sa masuk ke S sama dengan S, kemudian siara. Tapi sebenarnya kalau disebutnya S-nya minus S, ya. Minus S. Karena agar agak mirip-mirip dengan sin-nya itu sendiri. Ya, kan nantinya. Karena sin juga bisa jadi S di dalam bahasa Indonesia, namun dalam bahasa Inggrisnya ke C, ya. Kemudian shin, kembali shinnya itu ke C kuadrat, ya kan. Nah, bahasa Indonesianya masuk ke S pangkat 3 atau lebih gitu, ya kan. Jadi tergantung awal keadaan seseorang itu. Makanya kalau kita bisa memahami ini, kita akan mengetahui sebelum dia tarik nafas maksudnya apa. Nah, kemudian ketika dia mengatakan sesuatu, itu udah kebaca. Dan jika kita kaji lebih dalam, itu masuk. Apapun yang dikatakan, itu akan kita bisa melihat insya Allah apakah dia berkatanya benar atau berbohong. Kemudian kalau dia benar, kemudian menyimpan sifat rianya itu di lapisan hati ke berapa, ke 1, ke 2, ke 3. Nah itu insya Allah kita bisa pahami walaupun kita belum bisa melihat. Seperti itu. Nah walaupun kita sudah bisa memahami, kita juga dituntut untuk melaksanakan syariat itu sendiri, yaitu dalil nakli. Itu memahami harus bisa dengan dalil nakli, yaitu secara spiritual, penglihatan secara basyariahnya. Nah setelah itu baru ke penglihatan zahirnya. Setelah itu baru dikembalikan ke Allah gitu. Jadi berusaha semaksimal mungkin agar tidak ada lagi pada diri kita, walaupun memang ada sedikit titik sifat ria itu, karena memang sifat itu ada dan sebenarnya sejatinya memang sifat kesucian. Nah ini ada pembahasannya sendiri. Dibikin nasi goreng dulu. Masuk lagi ke hurufnya. Kata nenek dibikin nasi goreng dulu. Soalnya panas. Kemudian tadi ta, kemudian terus sa, terus jim pada jet.
Jim equal J Jakarta. Kemudian Jim equal GI atau JI. Kemudian Jim equal GU atau JU. Jadi ada rumusnya lagi nih, kalau disebutin sama dengan memang perlu pemahaman. Nah, gampangnya itu misalnya J plus I ya, dalam bahasa Inggrisnya J plus I equal U. Nah, ini kalau tidak salah ya, equal U, ultra. Nah, nyambung lagi biar enak. U kuadrat equal C atau C. C kuadrat atau Z. Ya. Ini banyak, saking banyaknya. Kemudian H kuadrat sama dengan A, alfa, A besar. H plus H ya, H plus H sama dengan C. Nah, H besar. Kalau H kecil, H kecil, H plus H ya, equal H plus H equal M kuadrat. Ya. Ya. Kembali lagi ke rumusnya Einstein ya. E kuadrat equal M. M kuadrat equal C. Ya. C kuadrat equal Z atau Z. R, nah R nih. R kuadrat equal O plus H equal kuadrat equal R kuadrat equal O plus H or O kuadrat point H. R kuadrat equal I Q. Nah, banyak. R kuadrat equal SQ, R kuadrat equal EQ, R kuadrat equal TQ. Kemudian ya kita ngacak ya.
tidak berurutan alfabetnya, yang penting sama-sama belajar bisa dipahami. Kemudian D kuadrat atau delta. D kuadrat equal N. Yeah. D kuadrat, the meanings del D plus D. Ini kalau kita bahasa Indonesianya plus, tapi kalau bahasa Inggrisnya deep, ya malah dikali D point D, ya, untuk memahami makna huruf ini. Ya. Jadi dia beda karena kecepatan maknanya itu juga beda. Ya. Jadi kecepatan cahaya itu bisa 360.000, bisa 360 juta. Tergantung, pertama tuh tergantung, kalau dalam Islam tergantung kita bisa memahami dalam merasakan itu, karena harus punya pengalaman. Pernah nggak dia mengalami sesuatu dari tempat ke satu ke tempat yang lainnya berapa menit? Karena kalau yang saya alami itu, beberapa yang dialamin itu berbeda-beda. Ada yang harusnya ditempuh 1 jam jadi 45 menit, ada yang seharusnya ditempuh 1 jam jadi tidak ada 1 menit sama sekali. Nah, jadi artinya perbandingan angka itu sendiri itu tidak menentu. Nah, perbandingan angka itu untuk memahami dalil akli, ya, karena dasarnya di dalil nakli. Dalil nakli itu adalah ilmu yang tersirat dan tersurat. Maksudnya tersirat itu ketika kita memahami sesuatu hal yang terjadi di luar kebiasaan. Nah, kalau dalam hikam itu di luar kebiasaan pada umumnya. Nah, kemudian O plus O, O kuadrat. Nah, ini masuk ke angka juga bisa. O plus O sama dengan 2. Ya. Kemudian G, kita G golf, ya, G golf spellingnya. G golf, G kuadrat equal D atau delta. G sama dengan juga D. Nah, bisa diartikan seperti itu, ya, kalau kita ingin mengkaji lebih dalam. Jadi kita bisa memahami kenapa sih di matematika itu ada huruf. Itu semuanya punya makna tersendiri, walaupun sebenarnya si pengarang itu, ya, tidak menyampaikan atau mungkin bahkan tidak tahu, karena itu ada rahasia. Karena setiap perkataan manusia itu adalah sabda Pandita Ratu sebenarnya, ya. Kalau kita bahasakan secara ini, sebenarnya kalamullah, yang hanya saja terkadang kalam itu kalamullah itu ada rahasia di setiap kalimatnya itu, ya. Bisa jadi kalamullah yang itu pada sifat jalalnya, wah, yang kepada makhluk-makhluk ciptanya seperti iblis, malaikat, ya. Nah, kalau manusia kayak tidak ada ilmunya, seperti kayak tidak ada ilmunya, karena kan manusia itu seperti apa sih? Nah, disebutnya manusia. Nah, kita juga bisa memahami manusia, ya kan, M, yes, M sama dengan U sama dengan N, dibalik lagi, ya,
apa M sama dengan A. Nah, jadi bolak-baliknya itu sendiri, ya kan? Jadi punya makna tersendiri. Manusia adalah sebatang tubuh yang hidup pada ruh ilahi, pada sifat ruh jalal dan jamal. Makanya setiap perkataan itu ada yang baik dan buruk, dan tidak ada yang bermanfaat. Setiap perkataan itu hanya saja terkadang kita memang terlalu awam atau belum memahami keilmuan apa yang disampaikan. Nah, ini bisa dilihat sama orang-orang yang diberikan kelebihan penglihatan hakikat. Nah, dia bisa memahami perkataan baik dan buruknya itu, memahami akan terlihat hikmahnya. Nah, atau zaman sekarang sudah bisa dipelajari ya dengan orang-orang arif ya di dalam ilmu sastra itu sendiri atau psikologi. Nah, gitu. Jadi untuk memahami itu juga memang perlu dipraktek dia. Jadi sebelum memahami ini juga saya juga belajar bagaimana, walaupun tidak kuliah psikologi tapi mencoba untuk memahami itu dengan ikut tes hampir ya mungkin kurang lebih 100 kali tes lah, baik di perusahaan Bluebird, kemudian CMB, SCB, BCA ataupun Citibank ataupun Sales ataupun XL, Indosat ataupun perusahaan-perusahaan Agung Podomoro, Wisma Bisnis Indonesia, ANZ. Ya kurang lebih kita harus adil lah sebagai manusia, itu antara membuktikan dalil aklinya ya zohirnya dan naklinya. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan menurut ini menurut itu ya, tapi mencari ilmunya sesuai dengan pengalaman kita, kemudian mengkaji yang ada di Al-Quran, kemudian mencari keilmuan yang ada ya gitu. Karena di akhir zaman ternyata semua keilmuan itu sudah dituangkan ya. Nah kemudian W agak susah nih. W apa nih? W equal X kuadrat. W sama dengan X kuadrat. W juga sama dengan C. W juga sama dengan Z. W juga sama dengan U A, ultra alfa. Alfanya alfa kecil. W juga sama dengan U sama I, UI, ultra India. Saya spelling supaya gampang ya, supaya dipahami oleh orang-orang yang lebih mengerti lagi. Mudah-mudahan saya juga bisa dapat atau menambah ilmu juga ya, jika orang-orang itu memahami terus ngasih masukan ya. Udah perlu disebutkan 1000 lah, karena banyak banget. Saya juga nggak ngapal, tapi setidaknya kalau kita coba memahami itu ada. Ya ternyata dicukupkan dulu ya. Karena kamera belakang saya ini buram jadi susah ya sebelumnya pakai kamera belakang supaya saya menulis itu ya. Karena kalau diucapkan tanpa dihafal juga hanya menunggu kabar-kabar berita alam.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.